Flashback ke masa lalu, saat Zenos masih kecil. Zenos adalah seorang anak yatim piatu miskin yang menghabiskan hari-harinya di gang kumuh tanpa harapan akan masa depan. Suatu hari, Aston, seorang petualang, datang ke daerah itu untuk mencari anak yang bisa ia manfaatkan sebagai tameng hidup. Melihat Zenos yang tampak tak berdaya, Aston mendekatinya dan menawarkan kesempatan untuk ikut dalam sebuah petualangan, menyelubungi dengan kebaikan palsu. Meskipun ragu karena statusnya sebagai anak kumuh, Zenos akhirnya setuju setelah Aston meyakinkannya bahwa keterampilanlah yang terpenting. Zenos mengaku bisa sedikit sihir penyembuh meski Aston tak percaya, namun tetap membawanya karena berpikir Zenos bisa dijadikan umpan jika keadaan memburu. Mereka pun pergi ke hutan dan bertemu monster serigala. Saat Aston terluka, Zenos menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan dan meningkatkan kecepatannya yang membuat Aston berhasil mengalahkan monster itu. Namun, Aston tidak menyadari peran Zenos dalam keberhasilan itu dan menganggapnya tidak berguna. Beberapa tahun kemudian, Zenos diusir dari kelompok karena Aston berpikir inilah saatnya untuk membuang Zenos dari partinya. Waktu kembali ke masa kini, kelompok Golden Pony milik Aston melanjutkan misi penting di sebuah gua tanpa Zenos. Mereka berharap misi ini bisa menarik perhatian bangsawan kerajaan, namun para anggota lebih tertarik untuk cepat selesai demi kembali bersenang-senang. Ketika mereka menghadapi monster, pertarungan berjalan kacau. Aston terluka meski sudah diberi mantra pelindung, Yuma kewalahan, dan Andres gagal menyelesaikan mantranya. Tim pun terpaksa mundur. Di luar gua, mereka saling menyalahkan dan Guile mulai meragukan keputusan Aston mengusir Zenos. Namun, Aston tetap menolak percaya bahwa Zenos pernah berguna, meski akhirnya mempertimbangkan untuk merekrut penyembuh baru. Beberapa hari kemudian, mereka kembali ke gua dengan penyembuh bernama Umin, yang sebenarnya lebih terbiasa bekerja di ibu kota dan tidak cocok untuk pertempuran. Ia heran kenapa kelompok ternama seperti Golden Pony kini membutuhkan penyembuh, sebuah ironi atas reputasi mereka yang dulu tak pernah terluka. Aston enggan menjelaskan kejadian sebenarnya dan hanya menyuruh Umin untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Guile lalu bertanya tentang kondisi Yuma yang terluka parah akibat serangan serigala. Umin menjawab bahwa Yuma akan selamat, namun luka itu terlalu serius sehingga kecil kemungkinan Yuma bisa menjadi petualang kembali. Alih-alih menunjukkan simpati, Aston malah mengatakan bahwa Yuma memang tak pantas dipertahankan sejak awal. Ternyata alasan misi ini begitu penting adalah karena seorang bangsawan ingin membuat syal dari bulu rubah api sebagai hadiah untuk putrinya. Namun, sebelum rencana berjalan, mereka disergap serigala. Aston memimpin serangan dan menyuruh Guile memasang sihir perlindung. Tapi serangannya meleset dan 4 bola api diluncurkan oleh para serigala. 3 berhasil ditahan, namun 1 meledak mengenai perut Andres hingga membuatnya tumbang. Aston tetap menyerang tapi gagal, sementara Umin berteriak agar mereka mundur karena kondisi Andres sangat kritis. Setelah keluar dari gua, Aston marah pada Guile karena merasa Andres tidak dilindungi. Umin menjelaskan bahwa sihir Guile justru menyelamatkan nyawa Andres. Aston meminta Umin menyembuhkannya, tapi Umin menegaskan bahwa hanya penyembuh tingkat tinggi yang bisa mengatasi luka seperti itu. Dan jika tidak segera dibawa ke rumah sakit, Andres kemungkinan akan mati. Beberapa waktu setelahnya, Aston bertemu pelayan Lord Fennel yang menyampaikan kekecewaan tuannya terkait dengan permintaan pada misinya. Dengan penuh harap, Aston memohon diberi 1 kesempatan lagi. Kali ini ia bisa mendapatkan bulu rubah itu jika diberi waktu. Sayangnya, ulang tahun putri Lord Fennel akan tiba sebentar lagi. Jadi bulu rubah api itu tidak lagi berguna jika sudah melewati hari ulang tahunnya. Yang membuat Lord Fennel kecewa bukanlah kegagalan misi Golden Pony, melainkan karena Aston terus bersikeras bisa menyelesaikannya. Padahal, jika sejak awal Aston jujur bahwa misi ini mustahil diselesaikan, Lord Fennel mungkin akan memaklumi dan mencari hadiah lain. Aston sempat mencoba menyalahkan Zenos atas kekacauan ini,
tapi kemudian menyadari bahwa Zenos bahkan tidak terdaftar secara resmi sebagai anggota tim. Artinya, secara teknis, Zenos bukan bagian dari Golden Phoenix dan tidak bisa disalahkan atas apapun. Akhirnya, Aston terpaksa menundukkan kepala dan meminta maaf kepada pelayan Lord Venel, meskipun dalam hati dia muak harus merendah di depan seorang pelayan. Ia kemudian berjanji akan memperbaiki segalanya, namun pelayan itu langsung menyindir. Bagaimana dia bisa menebus kesalahan jika setengah anggotanya hampir mati? Aston kemudian menjawab bahwa dia akan merekrut anggota baru dan akan menyelesaikan misi ini lagi. Dia berjanji akan menyelesaikannya dengan penuh kesuksesan. Pelayan itu lalu pergi tanpa berkata banyak lagi. Tapi Guile ragu dan bertanya apakah masuk akal membuat janji sebesar itu. Mereka bahkan belum tahu siapa yang bisa direkrut. Dan dengan hanya 2 orang, misi seperti apapun mustahil diselesaikan. Namun, Aston meyakinkan Guile bahwa dia punya rencana. Meski tak benar-benar menganggap Zenos penting, Aston menyadari bahwa tim mereka selalu berhasil saat Zenos masih ada. Karena itu, dia berniat membawanya kembali, yakin Zenos akan merasa putus asa dan bersedia kembali bergabung meski pernah diperlakukan buruk. Keesokan harinya, Aston dan Guile menuju daerah kumuh untuk mencari Zenos. Tapi tanpa petunjuk, mereka bingung harus mulai dari mana. Aston pun mendapat ide, yaitu menyewa bantuan dari 3 pemimpin faksi di daerah itu untuk membantunya menemukan Zenos. Ia yakin orang-orang seperti mereka pasti mau melakukan apa saja demi uang. Tak lama, Aston ditemani seorang pria kadal mendatangi tempat Sophia, salah satu pemimpin faksi. Ia menyampaikan niatnya untuk menyewa bantuan Sophia. Namun, Sophia terlihat tidak antusias karena permintaan itu mengganggu rutinitasnya, yaitu mengunjungi klinik Zenos. Sophia masih bersedia mendengarkan karena Aston adalah klien yang membayar. Aston kemudian memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin Golden Phoenix dan menyebut sedang mencari seseorang bernama Zenos yang datang ke daerah kumuh 2 bulan lalu. Sophia kemudian terkejut mendengar nama itu karena ia sudah tahu segalanya dari Zenos, termasuk bagaimana Aston mengusirnya dari kelompok. Baginya, mendatangi Zenos lagi adalah tindakan bodoh dan ia langsung menyuruh Aston pergi karena Zenos punya urusan yang lebih penting. Ia bahkan muak hanya dengan melihat wajah Aston. Aston pun tersinggung dan sempat ingin menyerangnya, tapi mengurungkan niat karena sadar dia bisa dihajar habis-habisan. Gagal mendapatkan bantuan dari Sophia, Aston lalu mendekati faksi Lingga. Tapi Lingga juga menolaknya mentah-mentah dan mengancam akan membunuhnya jika mencoba membuat keributan. Aston lalu mencoba mendekati Lou, tapi hasilnya sama. Lou menyuruhnya masuk neraka dan memperingatkan agar tidak menyentuh Zenos. Bingung dan kesal, Aston mulai tak percaya bahwa semua pemimpin faksi ini benar-benar membela Zenos. Ia bahkan meyakinkan dirinya sendiri bahwa mereka pasti salah orang. Namun, tak lama, Guile melihat Zenos sedang berjalan bersama Lily usai belanja. Aston kemudian segera memanggilnya dan mencoba mengajak Zenos kembali ke Golden Phoenix. Zenos yang tidak suka bertemu mereka langsung berbalik pergi. Tapi saat Aston berteriak menyampaikan niatnya, Zenos langsung menolak. Ia menyebutkan semua perlakuan buruk yang diterimanya dulu dan menegaskan tidak akan kembali hanya demi kedudukan. Jika Aston benar-benar butuh bantuannya, Zenos menetapkan tarif mahal, yaitu sebesar 50.000 wen untuk menyembuhkan luka ringan, 1 juta untuk luka kritis, dan biaya tambahan untuk sihir pertahanan serta peningkatan. Tersinggung, Aston lalu mencabut pedangnya dan mencoba menyerang Zenos. Namun, sebelum sempat bergerak, ia langsung diserang oleh Krishna, yang merupakan seorang wakil komandan kesatria kerajaan yang kebetulan datang untuk menemui Zenos. Karena menyerang di tempat umum, Krishna menyatakan bahwa Aston harus ditangkap, tapi Aston berhasil melarikan diri. Usai kejadian itu, Zenos dan Lily pun pulang. Tak lama, Sophia, Lingga, dan Lou datang untuk memberitahu bahwa Aston sempat mencoba menyewa mereka.
Mereka pun menolak, namun Sophia khawatir Aston bisa nekat menyewa pembunuh bayaran dari guild ilegal demi membalas dendam pada Zenos. Di sisi lain, Sophia merasa cemas karena menyewa pembunuh bayaran memang mahal. Tapi jika Aston lebih memilih mencari Zenos sendiri daripada merekrut anggota baru, ada kemungkinan dia sedang bangkrut. Namun, rumor tentang seseorang dari guild bawah tanah yang dikenal sebagai sang pemandu membuat kekhawatiran Sophia bertambah. Kabarnya, pria ini bisa menerima pekerjaan tanpa bayaran asalkan syarat-syarat tertentu terpenuhi. Jika Aston berhasil meyakinkannya, Zenos mungkin dalam bahaya besar. Malam harinya, Zenos sulit tidur akibat stres setelah bertemu Aston. Kemudian, Lily pun datang menuangkan secangkir teh untuk menenangkan Zenos, lalu mengelus-elus kepalanya agar kenyamanan hadir di hati Zenos, sebagaimana yang Zenos lakukan kepada Lily. Tak lama, Carmela pun datang menemaninya, yang tampak khawatir. Saat berbincang, Carmela menanyakan apakah benar Zenos mempelajari sihir penyembuhan di daerah kumuh. Zenos menjelaskan bahwa sihir itu muncul secara alami saat ia mencoba menghidupkan kembali mayat seseorang. Carmela pun sontak langsung terkejut, lalu memberitahu bahwa sihir kebangkitan merupakan sihir terlarang. Namun, Zenos tidak tahu hal itu ketika pertama kali mencobanya. Pembicaraan mereka berlanjut ke ingatan Carmela tentang masa lalu saat Raja Iblis masih hidup dan pertempuran melibatkan golem buatan dari sihir terlarang. Namun, percakapan mereka terhenti ketika suara keributan terdengar dari luar. Carmela menawarkan diri untuk memeriksa dan terkejut saat mendapati sebagian besar daerah kumuh telah terbakar dan seekor golem yang baru saja dibicarakan mengamuk di tengahnya. Dan inilah akhir dari episode 5. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video update lainnya. Terima kasih.